Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Curi pick up dan betor, 3 pelaku ditembak Polres Labuhan Batu. Insentif COVID-19 tenaga kesehatan Piringa di Medan akan dibayarkan. Miniatur pakaian adat dari koran bekas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polres Labuhan Batu meringkus 3 pelaku pencurian mobil pick-up dan betor yang selama ini kerap meresahkan masyarakat. Saat diringkus, ketiganya sempat melakukan perlawanan, hingga petugas melumpuhkan kaki para pelaku dengan timah panas. Satreskrim Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara meringkus 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor, masing-masing FTM, H, dan SH. Ketiganya merupakan warga rantau Prapat. Dalam penangkapan ini, petugas mengamankan 1 unit mobil pick-up dan sepeda motor hasil curian. Pelaku FTM yang merupakan residivis curanmor bersama temannya H telah melakukan pencurian sebuah mobil pick-up yang terparkir di dalam garasi rumah di Jalan Dewi Sartika, Rantau Prapat. Barang bukti mobil hasil curian mereka didapatkan polisi berada di Rohil, Provinsi Riau. Sementara pada kasus berbeda, FTM bersama SH juga diketahui melakukan pencurian sebuah becak motor di Jalan Khairul Anwar, Kota Rantau Prapat. Barang bukti betor telah dilepas baknya dan sepeda motor pun telah diganti warna oleh pelaku. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Parikesit menjelaskan, pihaknya terpaksa memberikan tindakan tegas kepada para pelaku karena melawan saat diringkus. Salah satu pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Tadi dini hari, TK Satreskrim Polres Labuhan Batu mengamankan 3 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Ada 2 barang bukti yang berhasil kami amankan. Yang pertama adalah mobil Mitsubishi L300, yang satu lagi adalah becak motor. Namun pada saat kami temukan BB-nya, becaknya sudah dibongkar dan motornya pun sudah diganti warna. Namun berdasarkan hasil penyidikan kita berhasil mengidentifikasi dan barang bukti dua-duanya sudah kita amankan beserta 3 orang tersangkanya. Jadi salah satu tersangka ini juga merupakan residivis pelaku pencurian sebelumnya. Polisi masih memburu sejumlah tersangka lainnya yang terlibat. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal 363 KUHP atas tuduhan pencurian pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, diduga akibat cekcok rumah tangga, istri bakar kelambu dan tilam hingga mengakibatkan 3 rumah di Desa Bogak, Batubara ludes di lahap si jago merah. Warga Jalan Beringin, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara berjibaku memadamkan api yang terus membesar membakar bangunan rumah warga di areal padat penduduk. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar hingga menghanguskan sebanyak 3 rumah warga di desa tersebut. Menurut warga, dugaan sementara api disebabkan dari sebuah rumah yang sebelumnya suami istri diduga terlibat cekcok hingga berujung sang istri membakar kelambu. Namun kelambu yang terbakar sempat dipadamkan oleh suami. Setelah suaminya pergi, istri pun kembali membakar tilam hingga api menjalar dan membesar. Sebanyak 2 unit pemadam kebakaran yang datang dan dibantu oleh warga berhasil memadamkan api setelah 2 jam kemudian. Pertama dia cekcok antara suami sama istri. Lalu? Kemudian dibakarnya kelambu, ya kan? Datang suaminya, berhasillah suaminya tadi memadamkan api itu. Setiba itu suaminya pergi, jadi suaminya minta tolonglah sama kami tetangga kan, tolong lihatkan rumahnya, nanti kan temannya tahu dibakarnya lagi. Setiba itu dibakarnya lah tilam.
Sudah batas itu menyilam api, kami pun pergilah. Sementara itu pihak kepolisian masih mendalami dan melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran 3 bangunan rumah warga tersebut. Muspika langsung mengamankan TKP dan menjumpai semua keluarga si korban. Kebakaran itu ada 3 rumah. Ini kita dalam penyelidikan Polsek Labuhan Batu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditafsir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, warga yang bermukim di perumahan Gria Dimensi, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, resah atas bau tak sedap yang ditimbulkan dari peternakan ayam yang berlokasi dekat pemukiman. Keberadaan peternakan ayam yang berlokasi tak jauh dari pemukiman warga perumahan Gria Dimensi Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok kini menimbulkan keresahan. Pasalnya peternakan ayam milik seorang warga tersebut hanya berjarak beberapa meter dari pemukiman. Seorang warga mengatakan saat musim hujan selain aromanya yang menyengat, juga lalat berterbangan dan hinggap ke makanan dan jemuran pakaian. Ya, sampai saat ini Bang mengeluarkan aroma yang tak sedap. Kalau sewaktu kita mulai ayam ini mulai dia beroperasi sampai dengan panen beberapa minggu mengeluarkan bau tak sedap. Dan setelah itu lalat. Jadi lalatnya kemana-mana dia, Pak. Jadi sangat mengganggu sekali. Apalagi musim hujan gitu. Untuk kesehatan, terutama dia di musim hujan. Ya sangat luar biasa baunya, Pak. Sangat luar biasa menyengat, sangat mengganggu kepada pernapasan. Sejauh ini kita telah berkoordinasi dengan pihak developer Bapak Sidabutar selaku pengelola Gria Dimensi Kecamatan Tapian Dolok, Kelurahan Sinaksak, supaya beliau mengadakan mediasi dengan pihak terkait. Sampai sekarang tidak ada, Pak. Jadi kita kemari memang kandang ayam sudah ada, namun begitu pun, Pak, kita minta kepada Bapak Sidabutar untuk menindaklanjutinya supaya masyarakat yang tinggal di perumahan Gria Dimensi sekitarnya ini menghirup udara segar. Kami warga perumahan Gria Dimensi Gang Jati 1 dan Jati 2 sangat keberatan ya, Pak, ya, dengan keberadaan kandang ayam di sebelah perumahan kami, ya. Sangat keberatan karena sangat mengganggu sekali, Pak. Sangat mengganggu kesehatan kami gitu. Kesehatan kami, terlebih udara pernapasan ya. Terutama di pernapasan, Pak. Warga meminta pihak terkait meninjau dan mengevaluasi kembali keberadaan peternakan ayam tersebut. Bila perlu menutup peternakan sebelum menimbulkan penyakit bagi warga sekitar. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Sumur hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa terkait adanya aksi protes puluhan tenaga kesehatan Rumah Sakit Piringadi Medan minggu lalu. Dinas Kesehatan Kota Medan meminta Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Kota Medan tersebut agar dapat segera menyiapkan kelengkapan berkas terkait insentif COVID-19 yang belum dibayarkan. Dinas Kesehatan Kota Medan meminta Rumah Sakit Umum Daerah Piringadi Medan agar dapat segera menyiapkan kelengkapan berkas terkait insentif COVID-19 tenaga kesehatan mereka yang belum dibayarkan. Selain itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan saat ditemui di ruang kerjanya menyebutkan telah meminta agar manajemen RSUD Dr. Piringadi Medan berkoordinasi dengan pihaknya terkait penyelesaian persoalan ini. Di mana pada Senin siang kemarin, Dinas Kesehatan Kota Medan telah melaksanakan rapat dengar pendapat bersama di gedung DPRD Kota Medan. Dalam hasil rapat tersebut, anggaran akan dibayarkan. Namun, wewenang Pemko Medan dalam pembayaran insentif hanya di bulan Mei, Juni, dan Juli. Sedangkan Maret dan April di tahap pertama lalu sudah dibayarkan. Hal tersebut karena bulan Agustus dan seterusnya dilakukan melalui aplikasi.
dan langsung diprogram dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena itu semua masalah administrasinya saja, ya, tapi memang itu harusnya secara profesional itu disikapi dari masing-masing pimpinannya. Ya, walaupun ada kita bentuk struktural dari organisasi pemerintah ini, tapi semua itu memang sudah menjadi tanggung jawab dari masing-masing pimpinannya. Dan itu memang harus bisa diselesaikan. Walaupun kita tahu keterlambatan itu biasanya keadministrasian atau pelaporan, ya. Mengingat situasi pandemi kemarin itu di 2020, sehingga situasinya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan pusat. Demikian. Oleh karena itu, Mardohar memastikan bila pihaknya sudah menerima kelengkapan berkas dari RSUD Dr. Priyadi Medan, maka insentif nakes bisa langsung diberikan secara maksimal. Ditambah BPKAD juga menjanjikan akan membantu pencairan dana bantuan tahap lanjutan bagi nakes rumah sakit Pemko Medan tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memanen kentang bersama masyarakat di wilayah lingkar Gunung Api Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pemerintah mendukung usaha mikro kecil menengah dalam pengembangan usaha dalam bidang pertanian untuk memajukan perekonomian masyarakat. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengunjungi Desa Gung Pintu, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, dalam mendukung usaha mikro kecil menengah milik masyarakat. Gubernur bersama dengan istri melakukan panen kentang yang merupakan hasil pertanian dari masyarakat sekitar. Kunjungan kali ini merupakan dukungan kepada masyarakat yang dapat mengolah hasil pertanian menjadi sumber pendapatan baru. Kentang diolah kembali menjadi makanan seperti keripik dan stik kentang, serta dijual sehingga berdaya ekonomis tinggi dan diharapkan mampu menembus pasar dunia. Ini saya datang ke sini melaksanakan reward lah ya pada masyarakat. Kita akan mensupport ke depan, termasuk packingnya yang kita atur, sehingga kita bisa juga ekspor nanti keluar. Saya juga merasakan makanannya begitu enak. Nah, ke depan ada komoditas juga yang harus kita perhatikan. Ada jagung, ada cabai di sini yang sedang dilakukan oleh masyarakat, pertanian masyarakat. Kita akan support ini. Ya, ada pupuk yang lebih hebat dari Tuhan, yaitu sebelah kita ini mengeluarkan terus pupuk debu-debu Gunung Sinabung. Diharapkan kedepannya olahan makanan lain yang terbuat dari bahan hasil pertanian seperti cabai, tomat, dan jagung juga dapat menjadi daya jual tinggi sehingga mampu menambah tingkat perekonomian masyarakat. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, investor asal Korea melalui PT Hanlim Energy Power akan membangun pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU di Batubara, Sumatera Utara. Pembangkit dengan kapasitas 4.800 MW tersebut diproyeksikan akan memenuhi kebutuhan listrik untuk kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan kawasan ekonomi khusus Seimangke. Peletakan batu pertama PLTGU secara seremoni digelar di Desa Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir Batubara, yang ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Bupati Batubara Zahir. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Simalungun JR Saragi. Pada tahap awal, kapasitas PLTGU yang akan dibangun sebesar 2 kali 800 MW dan diperkirakan akan rampung selama 36 bulan. Dengan nilai investasi sebesar 2 miliar US dollar. Nantinya daya listrik dari PLTGU tersebut akan dijual langsung ke perusahaan-perusahaan di kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan kawasan ekonomi khusus Seimangke tanpa melalui PT PLN. Edi Rahmayadi mengatakan dipilihnya Batubara sebagai lokasi pembangunan PLTGU karena wilayah Batubara dinilai minim potensi bencana alam. Edi juga mengatakan akan ada 400 investor asal Korea yang akan masuk ke Batubara. Sumatera Utara khususnya apa ini, Pak? Kita kekurangan energi. Inilah diawali untuk kita membangun ke depan. Kita membutuhkan sampai 5.000 megawatt. Saat ini masih jauh sekali dari harapan. Kita sudah berusaha untuk berbuat kepada PLN, tetapi kita kan tak bisa menunggu. Inilah loncatan yang harus kita lakukan.
Sehingga power plant yang saat ini ditangani oleh Handeng itu nanti 4.800 megawatt 3 tahap 3 tahun dia sudah harus selesai, karena di bulan Mei, bulan Juni itu juga sudah mulai dibangun di atas 23.000 hektar untuk kegiatan-kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan wisata bahari dunia, semua terbangun di Batubara ini. Sementara itu Bupati Batubara Zahir menyebut, baik dengan dibangunnya PLTGU ini karena akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran di Batubara. Apa keuntungan untuk Batubara, Pak, dengan mega proyek ini, Pak? Yang pertama, ini doa masyarakat Batubara. Masyarakat Batubara punya doa yang bagus sehingga di sini akan dibangun banyak kawasan industri yang terbesar di Indonesia. Apa harapan dengan masyarakat, Pak, dalam pembangunan? Tentu masyarakat harus dukung, ya, harus didukung, harus berdoa supaya pekerjaan ini tidak ada yang menghalangi. Jangan timbulkan isu-isu negatif sehingga investor banyak masuk ke Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Manfaatkan limbah koran bekas menjadi benda yang bernilai. Seorang pengrajin di Medan berhasil menyulap koran bekas jadi miniatur pakaian adat. Selain bernilai ekonomis, pembuatan miniatur pakaian adat ini merupakan bentuk upaya pengrajin dalam melestarikan budaya di Sumatera Utara. Galeri G-Art yang berada di Jalan Umar, Kota Medan ini dipenuhi aneka kreasi miniatur pakaian adat. Jika kita sering beranggapan bahwa koran-koran yang sudah dibaca tidak berguna lagi, namun akan berbeda jika berada di tangan Faisal Walad. Di sini, Faisal, pemilik Galeri G-Art, memanfaatkan koran bekas sebagai bahan dasar pembuatan miniatur pakaian adat. Biasanya Faisal membuat miniatur pakaian adat yang berasal dari daerah Sumatera Utara, seperti adat Melayu, adat Toba, adat Karo, dan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada yang memesan dibuatkan miniatur pakaian adat dari daerah lain. Mulanya koran dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, lalu digulung hingga menjadi gulungan berongga. Kemudian dari gulungan tersebut dibentuk menjadi sebuah rangka boneka. Melalui kreasi ini pula, Faisal kembali menyalurkan hobi melukisnya, yang dulu sempat ditinggalkannya. Selain itu, dengan kreasi miniatur pakaian adat ini, juga sekaligus sebagai upaya melestarikan budaya Nusantara, khususnya budaya yang ada di Sumatera Utara. Awal dari terinspirasi dari seorang staf pengajar kerajinan tangan untuk bahan kertas koran bekas. Nah, terinspirasi dari itu kemudian saya coba membuat satu bentuk baru kerajinan dari bahan kertas koran menjadi boneka. Nah, berjalannya waktu, kemudian saya juga mencoba mengkolaborasikan antara bentuk dan warna dari satu jenis. Nah, kita jadikan satu jenis produk yang lebih spesifik, ya, seperti itu. Nah, disitulah lahirlah boneka adat dengan berbahan kertas koran. Dalam waktu 2 minggu, Faisal sendiri dapat menyelesaikan sebanyak 100 pasang miniatur pakaian adat. Miniatur pakaian adat berbahan koran bekas ini sudah dipasarkan melalui beberapa pameran dan media sosial, dengan harga mulai Rp100.000 tergantung tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, dipercaya dapat sembuhkan berbagai penyakit dan tingkatkan imunitas tubuh. Salah seorang petani di Kota Medan kembangkan budidaya bunga telang. Bunga telang yang merupakan tanaman liar dan biasa tumbuh di hutan ini
dibudidayakan oleh salah seorang petani yakni Yasir Lubis di pekarangan rumah miliknya di kawasan Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Bunga telang sendiri dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, diantaranya asam urat, jantung, serta dapat meningkatkan imunitas tubuh. Sebelum dikonsumsi sebagai obat, bunga telang yang telah dipanen harus dijemur terlebih dahulu hingga benar-benar kering. Setelah dikeringkan, cukup diseduh dengan air mendidih dan didiamkan selama 2 hingga 4 jam. Air yang telah diseduh tersebut dapat diminum. Ini seperti asam urat tinggi gitu ya, asam urat tinggi sampai terjadi peradangan sehingga untuk berjalan pun jadi sulit. Alhamdulillah dengan mengkonsumsi ini bisa teratasi. Terus ada lagi sahabat saya yang asma ya, yang asma di saat kambuh dia coba untuk membuat teh telang ini yang pekat gitu ya, yang lebih banyak dari takaran sebelumnya. Alhamdulillah karena ini ada antidepresannya juga, itu membuat kita ngantuk sehingga dibawa tidur gangguan asma dan batuknya itu jadi tidak dirasakannya lagi karena dibawa tidur dengan nyenyak gitu. Bangun tidurnya juga jadi lebih enak. Dalam budidaya yang baru dilakukannya selama hampir 1 tahun ini, bunga telang mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.